Takutnya nggak cukup internetnya. Wah, tapi agak susah. Oke ya. Kalian juga boleh mematikan kameranya, tapi nanti pada saat diskusi buka lagi ya kameranya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bahas tentang paket 2 hari Rabu 20 Januari 2021. Nah, tentu kalian sudah pegang ya bahannya, materinya sudah dipegang ya? Udah belum? Udah ya? Okay. Udah dijawab belum? Udah dijawab belum? Udah dijawab? Apa doang, Bu? Hah? Baru dibaca doang? Belum semua, Bu. Oke. Belum semua. Ya, nah, pastinya kamu sudah terlalu banyak ya, materinya juga padat ya sekarang. Gak apa-apa Ibu maklum. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, kita bareng-bareng aja ya supaya nanti selesai 40 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini kan bunyi soal pertama, benar ya? Karakter yang dapat ditemukan pada moluska adalah, silakan jawab di chatnya kalian. Jawabannya apa? Wah, kok Ibu malah nggak bisa buka. Jawabannya apa ini? Atau sebutin aja nih, Ibu belum bisa membuka ininya. Ada di mana ya? Oh, udah. Ya, silakan di chatnya jawabannya apa ini? Halo, belum ada yang jawab. C bukan, Bu? Ya, silakan aja jawab. Berapa, Ibu pengen lihat yang jawab berapa orang? Baru 1, 2, 3, baru 3 orang yang jawab. C, ada yang D, C, oke. Paling nggak 10 orang, nomor 1 C, oke. Oke ya, kita lihat sekarang jawabannya. Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang jawab C, banyak sekali yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah ini masalah lagi. Nah, jawabannya adalah C. Kenapa C? Nah, tadi kan ada yang jawab D. Ibu sedikit jawab seperti ini. Ini adalah contoh-contoh hewan kelompok moluska. Perlu diingat ya, untuk yang diploblastik itu hanya ada 2 film. Nah, ini yang perlu dicatat oleh kalian. Yang diploblastik itu hanya ada di 2 film, yaitu Porifera dan Solenterata. Ya. Kemudian kita bahas juga yang A dulu. Uniseluler itu hanya ada di 1 film, yaitu protozoa. Ya. Walaupun Porifera itu peralihan antara uniseluler ke multiseluler, tapi yang murni uniseluler hanya di protozoa. Tulang belakang pastinya kalian tahu hanya dimiliki oleh kordata. Tubuh beruas-ruas, nah ini yang perlu dicatat juga oleh kalian, karena ini sering banget keluar di soal-soal perguruan tinggi. Tubuh beruas-ruas itu berbeda dengan segmen. Hati-hati ya, ada ruas, ada segmen. Kalau ruas itu sendi, ada punya sendi, seperti kita ini tubuhnya beruas-ruas. Kenapa? Karena kita punya anggota tubuh yang bisa digerakkan, kemudian dibuka, ditutup seperti lengan kita. Nah, itu adalah ruas-ruasnya. Tapi jangan lupa ada istilah bersegmen atau metamerik. Nah, apa coba yang metamerik? Masih ingat nggak? Yang metamerik apa coba? Karena hanya ada 2 film. Diplopoda sama Acilopoda itu bukan? Nah, no. Di arthropoda itu yang metamerik hanya 2. Nah, ini gambarnya nggak ada lagi. Yang metamerik. Tahu metamerik? Dia bersegmen-segmen. Coba, ada yang ingat? Ada yang metamerik itu apa ya, Bu? Oh, metamerik apa ya? Metamerik itu bersegmen-segmen. Saya kalau buka lagi takutnya internetnya nggak kuat ya. Jadi kamu bayangkan cacing tanah. Bayangkan, sudah dibayangkan cacing tanah. Kemudian bayangkan ulat. Nah, pada ulat dan pada cacing tanah itu kan ada garis-garisnya kan? Iya.
Ya, benar ya. Nah, Ya. pasti ada garis yang membatasi. Nah, itu namanya segmen. Bersegmen. Jadi segmen itu ditandai ada yang disebut otot panjang dan otot pendek. Nah, ketika dia ada seperti garis-garis itu tersusunnya dari otot pendek. Nah, kenapa harus ada itu? Supaya dia bisa meliak-liuk, liak-liuk itu bisa bergerak. Oh, ya, jadi kamu bayangkan seperti akordeon, tahu kan akordeon? Iya. Akordeon tahu nggak, alat musik? Nah, itu Tahu. seperti itu. Jadi bisa dilengkung, bisa ditarik panjang seperti itu. Nah, itu segmen. Nah, di film di Invertebrata yang metamerik itu hanya ada pada 2 film. Catat ya, karena ini juga sering keluar ya. Yaitu kelompok Annelida dan kelompok Arthropoda. Nah, arthropoda itu sangat jelas terlihat ketika dia dalam bentuk larva atau ulat. Ya, walaupun ada juga ada yang tidak berlarva, tapi kamu lihat pada belalang itu paling jelas. Ya, nanti ada fotonya juga belalangnya, nanti Ibu ulang. Itu yang disebut metamerik ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Simetri bilateral, hampir seluruh hewan itu simetri bilateral. Ya, kecuali pada, nah ini kenapa sih? Ya, nah kecuali pada Echinodermata dan Coelenterata, dia baru radial. Nah, tapi kalau porifera gimana? Porifera cenderung asimetri. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi ini simetri bilateral. Nah, ini karena pilihannya nggak ada yang lain, karena selain itu ciri-ciri moluska adalah hewan lunak. Nah, kita lihat ini sebenarnya lunak ya. Nah, kemudian yang catatan juga buat kalian harus diingat-ingat, untuk kelompok moluska ini, kerangkanya ada eksoskeleton. Nah, ini seperti ini kerang dan sini siput, ini eksoskeleton. Kiton, ini kiton juga ya, kiton juga eksoskeleton, tapi ini nih eksoskeletonnya ini yang garis atas ke bawah. Hanya ini aja nih, kapur. Nah, jadi keping kapur bentuknya. Dentalium, ya, atau disebut keong pipa, ini juga ekso. Nah, tapi kalau cumi, ya, cumi-cumi, kemudian apa namanya? Nah, ini gurita itu justru tidak ada skeletonnya. Satu lagi selain cumi-cumi itu ada satu lagi. Ingat benda. Bukan sotong, Bu. Sotong. Nah, benar, pintar. Sotong. Nah, itu kan beda ya bentuk endoskeletonnya. Nah, itu endoskeleton. Kecuali pada Nautilus. Ya, nah ini baru nomor 1. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 ya, dibaca sekarang. Coba di chat. Jawabannya apa ini? Nomor 2. Salah satu fungsi antena pada film arthropoda adalah alat yang digunakan untuk sensor mekanis. Namun ada juga arthropoda yang tidak memilikinya, ya dalam bentuk antena ya. Salah satunya apa ini? Yang memiliki antena yang mana ini? Silakan jawab. Ya ini jawab nomor 2 kan? Iya, Oke, sepertinya kamu sudah paham, banyak yang jawab Ya, benar nih ya. Nih, jawabnya Nah, ini error. Laptop Ibu memang lagi error. Maaf ya. Nah, ini. Jawabnya betul arachnida. Nah, catatan ya buat kalian. Arachnida satu-satunya yang tidak punya antena. Nah, tapi karena sebenarnya arachnida itu dengan yang baru, klasifikasi yang baru, namanya jadi Selicerata. Kamu belajarnya arachnida apa Selicerata ya waktu kelas 1 ya? Arachnida. Nah, khawatir nanti ini kan soal PTN. Kadang-kadang kalau yang bikin soal yang dari ITB, dia pakai klasifikasi yang baru. Nah, yang baru itu namanya Selicerata. Makanya Ibu tulis nih di sini, ada di sini Ibu terbitkan aja. Ya supaya nanti nggak bingung apa ini Selicerata. Nah, ini juga contoh ciri-cirinya. Ya, dan jangan lupa
Semua arthropoda adalah exoskeleton. Ya, jadi semua arthropoda adalah exoskeleton. Jadi rangkanya ada di luar, ya. Nah, ada pertanyaan? Langsung ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 ini supaya kamu paham itu apa ya, mayfly. Nah, ini sebutnya. Jadi lalat capung. Kenapa disebut lalat capung? Karena besarnya seperti lalat. Nah, sudah dibaca soalnya? Dibaca dulu cepat ya. Terus jawab. Silakan dibaca dulu, terus jawab. Ini gampang banget ini. Karena jawabannya ada bocorannya sebelah kiri. Kalau sudah, silakan jawab. Oke, ayo nomor 3, silakan jawab nomor 3. 3D, udah ada yang jawab satu orang dari Wida ya, Wida D. Yang lainnya? Ayo yang lainnya. Ayo, yang lainnya apa jawabannya? D. Oke, Ibu minta 2 orang lagi deh yang jawab. Nah, ini karena panjang ya soalnya. Ada? D, ada lagi? Ya, Royhan sudah jawab D, Alifa juga, Fatan juga, 1 orang lagi siapa nih yang mau jawab? Fatimah. Oke, D, semuanya jawabnya D. Kita lihat ya jawabannya. Tuh kan, ini masuk ke error. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya D. Ya, jadi massa lava menyimpan energi dalam jumlah besar untuk regenerasi di masa depan. Jadi masa terpanjangnya ada di larva ya. Hampir semua kelompok Eperoptera begitu. Contohnya yang di IC itu banyak tuh rayap ya. Rayap itu dia bisa 2 tahun. Ya. Dia bisa 2 tahun dalam bentuk larva merusak kayu-kayu. Tapi begitu jadi dewasa dalam bentuk laron, tahu ya laron ya? Laron itu adalah rayap, ya, larvanya rayap. Usianya berapa coba? Hanya 1 malam. Hari. Ya. Laron itu apa ya? Laron, kalau saya bilangnya laron. Nah, tapi kalau lalat capung lebih hebat lagi, dia hanya 30 menit. Jadi hidupnya itu cuma 30 menit rata-rata, sampai paling hanya beberapa jam saja, jarang yang sampai 24 jam. Hidup dewasanya dikhususkan hanya untuk kawin, dia tidak makan, dia tidak minum. Ya, unik ini lalat capung ya, seperti ini. Nah, kita lanjut nomor 4. Ayo jawab, ini apa nih jawabannya? Organ sistem transportasi pada hewan porifera adalah, ya silakan di chat. Jawabannya apa ya? Masih ingat kah? Nomor 4, silakan ayo cepat-cepat jawab. C, Roykan sudah jawab C, ada yang jawab B dari Zafran. Kemudian A, lalu ini variasi ya jawabannya. Ada yang D, A, macam-macam ini jawabannya. Yang lainnya. Ayo. Apalagi jawabannya nih? Halo, yang lainnya mana ya? Yang jawabnya jangan yang itu aja. Oke, banyak yang A. Oke, kita lihat ya. Jawabnya apa? Jawabnya. Nah, amubosit. Betul ya yang jawab A. Nah,
Nah, ini gambarnya. Nah, mana yang amoebosit? Ini nih. Ini ada nih kecil ini ya. Amoebosit. Jadi kenapa disebut hewan peralihan uniseluler ke multiseluler? Karena ada satu sel yang dia terus saja berkembang seperti ini. Bukan berkembang, bergerak secara amoebosit. Nah, ternyata fungsinya memang untuk alat transportasi, untuk mengedarkan makanan yang dia peroleh. Dari mana mereka memperoleh makanannya? Nah, makanannya dengan cara kuanosit nih ya, jangan lupa ya, ini kuanosit nih ya, kuanosit. Kuanosit ini punya flagel, kemudian flagel-flagelnya itu nanti yang menyaring makanan-makanan untuk masuk ke dalam sel kuanosit. Kemudian diedarkan, yang mengedarkannya adalah sel amoebosit ini, amoeboid atau amoebosit ya, seperti itu. Oskulum yang mana oskulum? Ini ruangnya. Oskulum itu tempat aliran air saja ya. Ini bukan tempat sistem pencernaan, bukan. Jadi dia ngalir aja di sini ya. Airnya masuk dari sini pori-pori ya. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui bagian atas oskulumnya ini. Jadi kalau kamu lihat di laut ada hewan porifera pasti atasnya bolong-bolong ya. Spikula itu apa? Ya, spikula adalah kalau kita tulangnya, apa ya namanya, tulang. Jadi pemberi bentuk tubuh. Nah ini nih yang hitam-hitam ini spikula nih di sini. Di sini kan nggak ada gambar. Nah ini ya, ini ada nih. Ini amoeboid, yang ininya tuh yang kayak segitiga. Nah ini ada tulisan spikula ya di situ. Kalau porosit, pori ya. Oke ya, jelas ya. Jadi, nah ini yang tadi Ibu bilang, diploblastik. Jadi porifera ini hanya ada endoderm. Endodermnya terdiri dari sel-sel kuanosit dan ada ektoderm. Ini adalah epitelnya, ya, epidermalnya di sini disebutnya. Kalau saya sebutnya epitel juga nggak apa-apa ya. Kemudian di antara epitel-epitel itu ada pori-pori. Hanya ada dua. Jadi lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Nah, bagian tengahnya jangan lupa ini disebut, ini bukan lapisan, tapi berisi cairan, ya. Berisi cairan. Kalau pada Coelenterata kita sebut mesoglea. Ya, bagian tengahnya, karena dia bukan lapisan, isinya cairan. Makanya sel amoebositnya ini dia bisa berenang-renang di sini untuk mengedarkan sari-sari makanan gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu ya, amoeboid sel. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 kok udah ada jawabannya. Nah, udah ya, jawabannya udah muncul. Nah, ini ya. Nah, jadi sampai ke tubuh manusia, Taenia solium berada dulu pada inang perantara. Nah, ini babi. Nah, ini solium ya, solium. Kalau solium, inang perantaranya babi. Kalau Taenia saginata, inang perantaranya cenderung sapi. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya adalah yang Taenia solium. Kenapa? Karena Taenia solium pada bagian ini, skoleknya, dia punya benda yang disebut rostellum. Apa itu rostellum? Rostellum untuk membuat kait. Jadi kalau misalnya dia ada di dalam usus manusia, rostellum itu akan mengkait ke usus. Nah, bayangkan ya, usus itu dikait. Nah, berarti kalau dikait, dia akan luka si ususnya. Nah, sehingga banyak sekali yang terluka itu usus-ususnya kalau ada Taenia solium. Tapi kalau Taenia saginata tidak punya rostellum. Nah, namanya rostellum, pengkait. Nah, kalau Taenia saginata tidak punya. Jadi dia hanya ada aja di dalam usus. Dia menunggu sari-sari makanan yang kita makan, kita telan. Kemudian sari-sari makanannya sebelum diserap oleh tubuh kita, dia serap duluan deh tuh, ya, diambil oleh Taenia saginata. Nah, ini dan dua-duanya sama kalau ada di dalam tubuh sapi atau babi dalam bentuk cysticercus, ya, dalam bentuk cysticercus. Kemudian kalau masuk ke dalam tubuh manusia,
dia bisa berkembang di usus. Dia membentuk proglotit yang panjangnya bisa sampai 7 sampai 8 meter. Bayangkan ya. Banyak, panjang sekali. Ya. Itu ya untuk reviewnya sedikit saja. Kemudian kita lihat nomor 6. Nomor 6 ini jawabannya apa? Kok ini muncul aja sih. Nah, udah dijawab. Terlalu cepat ininya ya. Ini mouse-nya kurang bersahabat. Jawabnya Wuchereria. Kayaknya di tempat kamu itu tulisan kamu tulisannya Wuchereria deh. Diganti dulu ininya. Jadi R. Karena Ibu sadar setelah bikin PowerPoint ini, ya. Apa itu Wuchereria? Apa itu Wuchereria nama lainnya? Nama lainnya apa? Ayo. Ayo, lupa ya. Oke, aja. Ya, filantrosis, ya. Filantrosis. Nah ini, jadi Wuchereria bancrofti. Hewan perantaranya adalah nyamuk. Ya, nyamuk. Kamu tahu ini penyakitnya namanya apa? Gajah. Malaria. Ya. Bukan malaria. Apa tadi? Yang tadi udah ada yang nyebutin. Kaki gajah. Jadi kakinya besar. Kenapa? Karena pembuluh limfanya tersumbat oleh larva cacing ini. Ya, larva cacing ini dia dewasa di dalam tubuh manusia. Dewasa ya. Dewasanya ini banyak, jadi dia mencegah menyumbat pembuluh limfa kita, sehingga aliran airnya itu tidak lancar, maka kaki ya, biasanya ada di kaki, dia akan membengkak berisi air yang banyak. Dan kamu harus tahu, daerah Serpong dan sekitarnya penderita tertinggi kaki gajah. Kok nggak pernah lihat ya, karena kamu mungkin bukan ke daerahnya gitu ya. Nah di situ, jadi di Tangerang itu penderita tertinggi kaki gajah. Tapi sekarang sih mudah-mudahan sudah berkurang ya. Waktu Ibu awal-awal ke sana itu, aduh kalau misalnya masuk kampung ada aja yang kena kaki gajah. Jadi takut banget digigit oleh nyamuk ya. Situ ada Ascaris, ada Nematoda, ada Ancylostoma, ada Enterobius. Nanti diingat-ingat ya. Ancylostoma apa, Enterobius itu cacing kremi gitu ya, diingat-ingat. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, nomor 7. Pada pembuatan mutiara tiruan, para petani mutiara memasukkan benda asing ke dalam celah tubuh tertentu. Fungsinya untuk apa ya? Ya, silakan di chat. Nah, ini baru jawabannya nggak keluar nih. Ya, di chat jawabannya apa? Jawabannya apa? Bukan Bu. A ada E. Ayo kita lihat. Ayo, ada yang B, banyak yang B. Mana yang lainnya? Ada yang D, ada yang Oke. Nah udah banyak. Ada yang E, jawabnya bervariasi sekali. Nah sekarang kita lihat, kalau yang A tadi, bahan untuk diubah menjadi butiran mutiara. Karena bahan yang dimasukkan itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia hanya sebagai stimulasi aja yang dianggap sebagai pengganggu. Nah, karena pengganggu, maka dia diselimuti gitu ya. Yang B, merangsang lapisan nakreas menghasilkan mutiara. Ya. Bukan lapisan nakreas, karena lapisan nakreas itu yang bagian keras. Kalau kamu buka kerang, itu kan ada yang bagian kerasnya ya, ada bagian yang mengkilatnya itu adalah lapisan nakreas ya. Jadi nakreas itu tidak menghasilkan kelenjar karena bentuknya keras dan terdiri dari zat kapur. Mengubah lapisan nakreas menjadi butiran mutiara, bukan ya. Jadi tadi lapisan nakreas tidak dirubah oleh butirnya ya. Nah yang D, merangsang kelenjar mantel mengeluarkan getahnya. Nah ini jawabannya. Nggak mau, kalau lagi mau. Nah ini ya,
Jadi jawabnya D. Jadi si tiruan benda asing tersebut dia diselipkan saja, ya diselipkan saja supaya nanti kelenjar mantel. Yang mana kelenjar mantel? Kelenjar mantel itu yang kalau kita makan kerang, ya itu kelenjar mantel itu yang kita makan ya, itu kelenjar mantel. Nah ini kalau nakreas tuh yang ini dia bagian keras, berarti kan dia tidak bisa menghasilkan kelenjar kan. Nah kalau kelenjar mantel yang ini yang kita makan ini yang warnanya kuning gitu ya. Bentuk lapisan nakreas. Nah, lapisannya memang namanya nakreas yang dibentuk. Jadi lapisan nakreas ini memang disekretkan, dihasilkan oleh lapisan mantel ini gitu. Jadi yang merangsang mengeluarkan kelenjar dari lapisan mantel. Nah, kita lihat nih buktinya. Jadi dia nempel-nempel seperti ini atau dia masih ada di di mantel. Ini mantel ya. Di sini dia akan dilapisi terus. Kenapa? Karena dianggap mengganggu. Nah, proses ini menguntungkan manusia sehingga dibuatlah mutiara buatan seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali. Nah, ini. Jadi satu kerang itu bisa banyak sekali menghasilkan mutiara seperti ini. Ya. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi lapisan nakreas itu lapisan yang mengkilap ini, jadi dia tidak akan mengeluarkan kelenjar. Yang mengeluarkan kelenjar adalah lapisan mantelnya. Oke, kita lanjut nomor 8. Nomor 8 jawabannya apa? Nomor 8 jawabannya? Oke, jawab. Tadi ini udah ada ini. Nomor 8. Apakah sudah ada yang jawab nomor 8? Dibaca soalnya. Halo, nomor 8 apa ya jawabannya? Oh, B. Oke, kayaknya ini nggak terlalu sulit. Jawabannya benar, B. Ya. Jawabnya B. Tubuh lunak berkaki di kepala. Nah, walaupun Nautilus itu memiliki rumah seperti ini, tapi kenapa dia masuk ke cephalopoda? Karena kakinya ada di kepala seperti ini, ya. Nah ini, jadi sama ini kaki sama-sama di kepala, ya. Benar ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 apa jawabannya? Ahli zoologi menempatkan chordata dan echinodermata pada cabang utama pohon Phylogeny. Aduh, saya tidak menyampaikan ya. Sedangkan moluska, annelida serta arthropoda pada cabang utama yang lain. Pernyataan di bawah ini yang merupakan alasan mendasar dari pemisahan tersebut apa? Jadi chordata sama echinodermata dia ada di satu cabang, tapi moluska, annelida, arthropoda dia ada di cabang yang lain. Kamu bayangkan ini adalah filogenetik, sistem filogenetik. Nah, jadi apa jawabannya? Kenapa dibedakan? Ya, silakan jawab. Ayo silakan. Apakah sudah ada yang menjawab? B. Oke. Fatan B, ada yang C, Aurel C, Faradina jawab B. Lagi? Ada lagi yang jawab? Ragu-ragu? Ya, B. Ya, Alifa jawab B. Oke. Oke. Fatima B. Oke, kita langsung aja bahas. Jawabnya benar. Oke, mohon maaf ya. Jawabnya rangka. Kok rangka ya? Gitu. Kenapa bukan B? Tadi Ibu sampaikan tipe simetri itu hanya ada 2. Jadi jawabnya banyak yang B ya. Tipe simetri itu ada 2, hanya radial dan bilateral. Tadi sudah disampaikan, hampir semua makhluk hidup sifatnya bilateral, kecuali Solenterata dan Echinodermata itu radial. Ya. Jadi kita manusia, chordata itu kan salah satunya manusia, itu bilateral. Nah, tetapi kenapa pada pohon filogenetik itu justru chordata sama Echinodermata dalam satu cabang yang sama pada sistem filogeni? Karena rangkanya. Nah, kita lihat di sini. Ada yang disebut endoskeleton, kita lihat itu ya. Endoskeleton artinya rangkanya ada di dalam. Exoskeleton itu rangkanya di luar. Kamu udah tahu, tadi arthropoda kita udah bahas. Ya, jadi mulai hewan arthropoda, kalau kita lihat sistem filogenetik, itu adalah hewan yang mulai punya
rangka. Kemudian Annelida aja belum punya rangka ya. Moluska punya ada yang ekstra, ada yang inter ya, ada yang di luar, ada yang dalam. Nah, sekarang kita lihat lu mana yang Echinodermata ya. Nah, Echinodermata itu juga endoskeleton. Nah, kok endoskeleton sih? Oh, ini nggak ada lagi. Nah, nanti kamu lihat lagi. Nah, kita lihat di sini nih, endoskeleton, endoskeletal plate. Ini. Nah, jadi skeletonnya ada di dalam. Nah, yang warna-warni yang sering kamu lihat kalau pada Echinodermata ada merah, biru, kuning dan seterusnya atau hitam, itu adalah bagian kulitnya, bagian epidermisnya atau epidermnya, ya, epidermnya. Di bawah epidermen itu adalah endoskeletal. Jadi kalau misalnya dia mati, dia kering karena dibawa ke atas permukaan air, maka lapisan itu karena sangat halus dan sangat tipis sekali, maka dia akan rusak. Yang terlihat adalah rangkanya saja, skeletonnya, yaitu sel skeletonnya. Nah, tapi berbeda kalau kita bicara tentang Holoturoidea. Holoturoidea itu sangat kelihatan sekali, karena yang satu-satunya kelompok dari Echinodermata yang memiliki otot itu pada kelompok Holoturoidea. Anggotanya ada tripang, salah satunya ya. Nah, itu dia berotot. Nah, itu jelas banget kan. Dia memang endoskeletonnya sangat sedikit sekali, hanya berupa kapur-kapur saja supaya dia mudah bergeser atau bergerak ya. Nah itu ya. Jadi kenapa Chordata dan Echinodermata pada cabang utama? Karena sama-sama endoskeleton. Ya, jadi pada sistem rangkanya pemisahan itu ada ya. Nah, kalau rongga tubuh, nah untuk mengingat aja ya, rongga tubuh itu dimulai dari pseudocelom. Nah, pseudocelom itu dimiliki oleh Platyhelminthes. Kenapa pseudocelom? Dia punya selom. Jadi kayak planaria, kemudian termasuk tadi kita bahas Taenia, itu dia punya punya selom. Tapi pseudo, kenapa? Kenapa pseudo? Karena rongganya kosong. Rongganya nggak ada isinya. Ya, jadi si rongga itu tidak dipakai gitu. Nah, beda dengan kita, beda dengan yang selom. Mulai selomata itu mulai dari Annelida. Jadi Annelida sampai ke Chordata, ya, Annelida, Arthropoda, kemudian Mollusca, itu semua punya selom. Kenapa disebut selom? Karena rongganya terisi. Kalau pada manusia, yang paling gampang ya, itu terisinya apa coba? Nah, di sana ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada alat reproduksi. Itu tempatnya di rongga semua. Ya, hewan-hewan mamalia juga sama, sapi, kambing, itu juga sama ya isinya ya. Di dalam rongganya ada alat atau organ-organ seperti pada manusia. Nah, kalau segmentasi tadi metamerik. Ya, metamerik itu hanya ada 2 tadi, jangan lupa ya, Arthropoda dan Annelida. Kalau Arthropoda bedanya dia sudah memiliki exoskeleton. Kalau Annelida belum punya skeleton, ya. Itu tadi. Nomor E tidak terlalu tepat jawaban. Terbentuknya rongga tubuh, ya tidak ya, tadi sudah kita bahas ya. Oke, nah sekarang berbeda dengan hewan lain, Echinodermata bergerak dengan menggunakan apa? Ayo, masih ingat kan? Pasti masih ingat ini. Apa coba jawabannya? Echinodermata bergerak menggunakan apa? Kaki tabung. B, kaki tabung. Oke, betul, kaki tabung. Oke ya, jadi jawabannya adalah kaki tabung disebut juga apa? Ampula. Ampula. Ampula itu bagian dari ampula bagian dari kaki tabung. Sistemnya disebut apa? Sistem pembuluh air ya. Jadi ini ya jawabannya sistem pembuluh air. Nah ini. Jadi ini, nah tadi kamu sebut ampula, ini ampula. Ya, ampula.
Ya, ini ampula. Jadi ampula itu bisa membesar, bisa mengecil. Nah, jadi ini madreporit, tempat masuknya air. Jadi kenapa air ini masuk, nanti dia akan arahnya kemana dulu nih, gitu ya. Misalnya arahnya mau ke mana ya? Ke sana ya, ke atas misalnya. Maka air yang akan terisi adalah mungkin di dua lengan ini. Ketika masuk ke saluran batu, ini saluran batu, kemudian saluran batu ada di sini ya, nggak kelihatan. Kemudian ada saluran cincin, kemudian radialnya ini yang belok apa namanya? Saluran-saluran berikutnya, lateral kiri kanan ini, nah baru masuk ke ampula. Jadi ini ampulanya. Nah, kemudian dari ampula ini nanti airnya akan membuat gelembung menggembung ya si ampula, sehingga ampula itu berisi air sehingga tidak melekat lagi di dasar, maka dia bisa terangkat ya, karena air ya, ada air. Jadi bayangkan balon yang tadinya bisa merata di permukaan, kemudian kita tiup balonnya, maka dia akan menggembung, dia akan lebih mudah berpindah tempat ya. Nah, maka pindah tempat. Setelah itu, keluarkan lagi airnya. Kemudian mau geser kemana lagi? Maka kaki tertentu saja. Jadi, jangan salah ya, tidak semua kakinya langsung terbentuk. Nanti kalau semua kakinya ampulanya diisi oleh air, dia akan melayang itu. Dia akan melayang di air, tapi nggak akan pernah dilakukan ya oleh Echinodermata. Kita lanjut nomor 11. Ini udah ada jawabannya. Miracidium adalah larva dari kelas yang berbahaya jika dibiarkan hidup di alam. Betul salah? Jawab aja langsung. Ya, kenapa ini? Dia larva Fasciola hepatica. Sebab larva Miracidium akan tumbuh dewasa menjadi cacing hati yang hidup di hepar mamalia. Ini bisa ambigu nih kalimatnya, tapi ini saya ambil dari salah satu ujian saya. Larva Miracidium akan tumbuh menjadi cacing hati yang hidup pada hepar mamalia. Jawabannya benar atau salah? Ini agak sedikit ambigu ya sebenarnya, tapi saya menganggapnya apa kira-kira? Salah. Kenapa salah? Kayak ini. Karena Miracidium tidak langsung tumbuh menjadi dewasa, tapi dia akan menjadi apa dulu? Redia. Ya, akan jadi redia, masuk ke sistem otot siput. Di redia ini dia akan mengalami paidogenesis. Tahu paidogenesis? Pembelahan aseksual, paidogenesis pada larva. Jadi yang tadinya sebuah sel saja, satu yang masuk, kemudian dia bisa berkembang menjadi sel anakan. Antara 4 sampai 8 yang bisa dilakukan. Nah, kemudian sel anakan itulah yang kemudian berkembang, dia keluar menjadi serkaria. Kita lihat di sini. Yang di alam, ini memiliki alat gerak. Kayak Miracidium, dia memiliki alat gerak berupa silia. Sementara serkaria ini juga di alam. Dia memiliki kaki. Ekor. Untuk bisa bergerak. Ya. Kalau energinya sudah habis, serkaria ini, maka dia akan menjadi kista di mana aja dia bisa singgah, yang kita sebut metaserkaria. Nah, antara serkaria dan metaserkaria inilah yang bisa dimakan oleh hewan mamalia. Termasuk kita juga bisa langsung kalau kita habis main rumput nggak cuci tangan, gitu ya. Ini ya. Nah, ini invertebrata. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, Oxia sinensis. Nah, ini belalang hijau. Memiliki darah yang terus beredar secara apa ini? Kehalang. Ini jawabannya apa nih? Secara simultan melalui pembuluh darah. Simultan artinya dia berputar terus ya. Sebab pada sistem peredaran darah Oxia sinensis adalah mengangkut sari makanan dan oksigen. Jawabannya apa ini? Jawabannya, ayo. Jawabannya apa? Benar-benar. Benar-benar. Ayo kita lagi. Ada lagi? Bisa di chatnya. Kok ini ngadat lagi nih chatnya? Benar salah. Benar salah.
Coba kita lihat ya. Oke ya, nih jawabannya. Jawabannya salah-salah. Oke. Jawabannya salah-salah, betul. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan. Ini ya yang namanya segmen tuh ini. Ini segmen pada protoraks. Metatoraks. Timbulnya kaki, 3 pasang kaki pada serangga ini ada di metatorak yang ini. Nah, yang paling belakang ini abdomen. Nah, itu segmen namanya ya. Nah, itu. Nah, jadi oksiasinesis ini atau sekelompok insekta, ya, darah tidak beredar secara simultan. Tetapi kita lihat di sini. Di sini ada aorta yang memompa, kemudian ada arterinya, tetapi darah itu tidak kembali lagi ke aorta, tapi dia akan beredar, dia akan masuk ke dalam sistem ototnya. Ya, sistem ototnya. Gini, nah seperti ini. Kemudian darahnya dari mana lagi? Nah, si aorta ini dia akan memang mengambil, tetapi bukan dari yang simultan seperti kita, dari paru-paru ke jantung, ke pembuluh, balik lagi ke jantung, ke paru-paru dan seterusnya. Tidak seperti kita, ya. Jadi dia kena. Nah, makanya dia tidak simultan, ya. Nah, sebab peran peredaran darah oksiasinesis adalah mengangkut sari makanan saja, ya. Kenapa? Karena oksigen dia hanya melalui trakea. Jadi kalau ada trakea pada belalang ini atau pada seluruh insekta, di trakea ini dia akan panjang. Jadi dia ada tracheolusnya juga, sama seperti kita ya, ada trachea, punya tracheolus juga gitu ya. Nah, di belalang juga ada, tapi dia ke seluruh tubuh. Si sambungan dari trakeanya itu gitu, perpanjangan trakeanya, dan disitulah disebarkan oksigen-oksigennya gitu ya. Nah, jadi hanya sistem trakea. Jadi pembuluhnya itu tidak mengangkut gas, hanya mengangkut sari-sari makanan saja, gitu ya. Nah, ini untuk terus kenapa itu disebut darah, Bu? Memang darah, tapi darahnya disebut haemosianin. Jadi darah itu kan macam-macam ya, ada karena dia mengandung haem. Haem itu kita juga kan mengandung haem kan, hemoglobin. Kalau ini haemosianin. Ya. Nah, tapi dia tidak berwarna merah. Ya. Karena haemnya itu saya agak lupa, dia lebih ke arah biru gitu ya, biru atau tidak berwarna, saya agak lupa penjelasannya, tapi tetap darah, karena darah ini sebenarnya lebih tepat sih plasma ya, tapi karena ini ibu ngambil juga dari soal PTN ya udah dibiarkan aja gini ya, tepatnya memang plasma darah, tapi karena kering kali darah plasma itu akhirnya menjadi tidak berbeda ya. Nah itu ya, dia tetap mengandung darah tapi haemosianin ya. Nah itu. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut ke nomor 13. Invert. Echinoidea merupakan jenis hewan berkulit duri yang menyerupai landak. Betul? Nah, ini chatnya error lagi, Ibu nggak bisa lihat chat lagi. Ya. Sebab hewan ini tidak mempunyai lengan seperti Asteroidea. Betul, salah? Salah, benar. Benar, salah. Kita benar-benar salah. Benar-benar. Iya. Echinoidea salah satu kelompok yang tidak memiliki lengan, sama seperti Holoturoidea. Ya. Jadi yang punya lengan itu hanya Asteroidea, Holoturoidea, sama Crinoidea. Tapi kalau Echinoidea itu seringkali disebut dolar, ya, sendolar, disebut apa ya, hewan dolar gitu ya, pokoknya ada dolar. Sendolar, nah itu betul. Dan kelompok Holoturoidea dan Echinoidea yang tidak punya lengan. Yang punya lengan itu Asteroidea, Crinoidea, dan Ophiuroidea. Nah, itu ya, diingat-ingat. Ini jadi nih, sendolar ini, seperti ini. Jadi nggak punya lengan. Nah, seperti ini. Tapi Ibu tidak menggambarkan Ophiuroidea itu yang lengannya panjang kayak ular. Tapi
tapi tidak kayak ular. Maksudnya dia panjang-panjang gitu. Karena hewannya juga paling setelapak tangan kita ya besarnya. Pernah lihat ya? Kalau kalian ke Lampung mesti lihat itu banyak banget itu ya Ophiuridae-nya. Ini ya, ini. Nah, kalau Holothuriida itu tripang tadi ya, kelompok yang punya otot tadi dia panjang-panjang ya bentuknya. Ya, nih kita lanjut. Nomor 14. Ubur-ubur tergolong hewan solenterata. Fase di bawah ini termasuk dalam reproduksi metagenesinya. Yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 1 dan 3 atau 1, 2, 3 atau 2 dan 4 atau hanya 4? Silakan jawab. Ini bisa nih. Silakan jawabnya apa? 2 dan 4. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain jawabannya? Ayo diingat-ingat. Ayo direview lagi, boleh buka-buka sedikit buku. Ini tadi ada yang nanya ya tentang pseudocelom ya. Oh iya, tadi ralat nih Fauzan nih ngingetin. Nematelmintes yang pseudocelom, Platyhelminthes yang acelomata. Betul. Untung dibaca. Ya, benar sekali. Makasih ya Fauzan. Iya, Bu, sama-sama juga. Oke. Makasih juga. Ya. Makasih diingetin. Ya, semuanya benar kata Kamila. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Rekan, ini udah jawab. Oke ya, kita lihat ya. Apa jawabannya? Betul, 1, 2, 3, 4. Nah ini siklus hidupnya. Kita lihat di sini, apakah ada planula? Ada. Planula itu dari telur menetas jadi planula. Yang namanya planula itu semua memiliki silia. Seperti ini. Ketika planula ini capek, nggak punya energi lagi, maka dia akan mencari tempat yang nyaman untuk bisa berkembang menjadi skifistoma. Ada ini skifistoma ya. Kemudian skifistoma ini dia akan berkembang membentuk reproduksi aksel ya, reproduksi aseksual. Skifistoma ini dia akan membentuk strobila. Ya, membentuk strobilus. Nah, strobila. Nah, sebuah strobila yang lepas, nah, dia akan menjadi evira. Ada evira, ada strobila, ya. Evira inilah yang kemudian nanti akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa seperti yang sering kamu lihat kalau ke laut, ya. Ini ada punya gonad karena dewasanya ini bisa bergerak ke sana ke sini gitu ya, punya tentakel ya, ini kita sebut medusa biasanya ya. Jadi medusa itu yang melayang-layang. Skifistoma yang diam ya. Nah, ini solenterata ya. Oke, ini sering ditanya loh yang seperti ini, diingat-ingat lagi ya. Nah, kita lanjut nomor 15. Jadi cacing Fasciola hepatica terdapat tahap menempel atau menumpang pada hewan lain yang menjadi inangnya. Yang mana ya? Dia menempel atau menumpang pada hewan lain. Nah, yang menjadi inangnya. Jawabannya apa ini coba? Jawabannya apa coba? Nomor berapa tadi tuh? Nomor 15 jawabannya. Mana yang menempel? Tadi kita sudah buka ya, daur hidup Fasciola hepatica. Ya, silakan jawab. 1 dan 3. Oke, ada lagi. Selain Fauzan, ada lagi 1, 2 dan 3. Nurin. Ada lagi. 1, 2 dan 3. Oke, kita lihat aja jawabannya. Ya. Jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Jawabannya 1, 2 dan 3. Wah, ini kan jawabannya memang belum dibuat sama Ibu berarti. 1, 2, dan 3. Ya, jawabannya. Kita lihat di sini. Redia dan Sporokista itu ada di ini apa? Keong ya, siput. Ya. Dewasa ada di tubuh inang. Nah, dalam bentuk metaserkaria ini bentuk kista. Metaserkaria itu kista. Dia tidak bergerak, tetapi dia ada di alam. Setelah serkaria yang punya ekor,
dia tidak punya tenaga lagi, akhirnya istirahat. Nah, itu ya. Jadi metaserkaria itu masih di alam gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, Yang dewasa bukannya di manusia, Bu? iya di manusia dewasanya. Tadi kan udah dijelaskan ya, di manusia dijelaskan. Iya. Kok Ya, ini. Kenapa? manusia Iya kan kan? bukan hewan, Bu? Gak mau dibilang hewan ya. Tapi kan kelompok hewan. Gak mau ya. Oh. Berarti kalau gitu jawabannya 1, 2, 3. Iya. Gitu. Nggak mau dibilang hewan ya. Padahal kan kita sama-sama mamalia. Ya udah, kalau nggak mau ya yang duanya jangan dijawab. Nah, ini soal dari perguruan tinggi. Jawabnya 1, 2, 3. Kita termasuk hewan kan, kita termasuk animalia kan. Jadi kalau di biologi belajarnya ikhlas-ikhlas aja kalau kita adalah kelompok animalia ya. Ya. Oke. Holometabola adalah tipe metamorfosis yang dimiliki oleh insekta dari ordo. Ini hafalan banget. Tapi ini sering banget keluar loh ya. Ada holometabola, ada hemimetabola. Jawabannya yang mana ini? Holometabola berarti dia sempurna, kalau hemi tidak sempurna. Kira-kira apa ya? Oke, ada yang mau jawab? Ayo, jawabnya apa nih? Halo. Nah, ini memang agak sulit. Sulitnya kenapa? Sulitnya karena hafalan. Ya. Ibu juga nggak terlalu ingat-ingat banget kadang-kadang ya. Tapi ini aneh ini sering banget ini keluar. Ya, kalau enggak kita lanjut aja deh. Jawabannya apa ya? Nah, jawabannya Coleoptera dan Hemiptera. Jadi ini ya, ini hemimetabola. Dia tidak punya fase pupa. Sekarang kalau holometabola punya fase pupa. Sebenarnya ini mudah saja. Kelompok hemimetabola itu hanya ada 5. Archaeptera, Isoptera, ya. Karena mungkin kamu belajarnya Isoptera ya. Orthoptera ini kelompok belalang. Odonata ini kelompok capung-capungan. Hemiptera ini kelompok kutu-kutuan. Homoptera juga kutu tapi besar, ya. Kalau holometabola, Neuroptera, lebah ya, tawon ya, lebah. Nah itu kan himen ya, membentuk nerop. Nah ini Lepidoptera kupu-kupu, Diptera itu kelompok lalat dan nyamuk. Coleoptera itu kumbang, dia punya perisai sayapnya. Siponoptera ini dia punya moncong yang panjang. Siponos itu artinya moncong ya. Hemiptera itu himen, itu pada kelompok semut, rayap gitu ya, Hemiptera. Nah ini, jadi holometabola dan ini sedikit, jadi sebenarnya sering-sering harus kamu ingat ya. Ini hanya ada 5, ini hanya ada 6 ya. Nah itu. Nah, tapi setelah nggak belajar ini biasanya ya lupa, cari aja ininya apa namanya, dibuat jembatan keledainya ya. Kita lanjut, nomor 17, amfiosus. Nah, amfiosus ya, walaupun kita jarang lihat, ikan nila dan ikan pari dan paus semuanya hidupnya di air. Takson terendahnya yang mana? Nah, ini udah dijawab filum. Kenapa filum? Seperti ini. Ya, karena amfiosus ini di sini. Ini kelompok Cephalochordata. Tunicata atau tunicate sini ya, tunicata ini juga seperti ikan lamprey ya. Ini Urochordata. Nah, ini dia hanya punya notokor saja. Jadi belum punya tulang belakangnya. Jadi notokor itu di mana kamu juga punya ya, kalau kamu di pengkuknya itu ada yang berjendol, nah itu notokor ya. Kemudian yang vertebra itu yang sudah punya tulang belakang lengkap seperti kita punya ya. Nah ini contohnya mulai dari ikan sampai mamalia. Nah jadi tingkat rendahnya di filum ya, karena kita tidak dalam satu filum yang sama ya. Oke lanjut ya, nomor 18. Ini kebawa lagi jawabannya. Kemampuan ekolokasi pada mamalia terdapat pada. Kenapa lo kelelawar ya? Jawabnya benar nggak? Apa itu ekolokasi? Ada yang bisa jawab? Ekolokasi? Ekolokasi? Kamu belajar nggak?
Kemampuan Nggak pakai untuk penglihatan. kemampuan pendengaran untuk gitu. no. Kemampuan untuk bukan. Ekolokasi. Jadi lokasi, ekologi. Jadi ekologi, jadi ekosistem. Eko itu rumah. Eko itu sebenarnya rumah ya. Artinya oikos itu rumah artinya. Lokasi ya lokasi. Jadi mencari rumah, mencari tempat, mencari ruang gitu ya. Nah ini penjelasannya. Jadi elolokasi disebut juga biosonar. Nah alat-alat yang dibuat oleh manusia itu biosonarnya mengikuti pola yang dibuat oleh kelelawar. Jadi kelelawar itu kan dia hewan malam ya, dia nokturnal ya. Nokturnal itu kan hewan malam. Bagaimana dia bisa melihat dengan bagus padahal matanya itu tidak seperti mata kita yang sempurna ya. Maka dia mengandalkan sonarnya ini. Nah, jadi dia bisa tahu nih buah yang dia cari ini ada di mana. Jadi bukan penciumannya, tetapi kemampuan dia mendeteksi. Ya, mendeteksi lokasinya ada di mana. Ini juga dimiliki oleh lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba itu hewan disebut hewan pintar? Karena kalau ada yang tersesat, pelaut tersesat atau nelayan tersesat, itu dia akan cari-cari lumba-lumba. Karena lumba-lumba itulah yang nanti bisa mengantarkan. Karena lumba-lumba juga mamalia, dia dekat dengan manusia dan hewan jinak ya. Lumba-lumba ini, maka dia bisa membantu. Dia bisa membantu. Ada di mana nih daratan? Ada di mana ini makanan yang dia tuju. Nah, rata-rata kalau hewan pasti yang dicari adalah makanannya gitu ya. Nah, ini kalau ini buatan manusia gitu ya. Itu adalah ekolokasi. Jadi selain kelelawar itu lumba-lumba ya yang punya ekolokasi ya. Oke, kita lanjut. Nomor 19 vertebrata juga ikan hiu. Aduh, ini ke bawah lagi. Berada dengan ikan berbeda bukan berada ya. Ikan hiu berbeda dengan ikan mujair. Ini salah ketik. Ya, ikan hiu berbeda dengan ikan mujair. Perbedaan keduanya sehingga dimasukkan dalam film yang berbeda. Karena apa? Nah, ini udah terjawab tipe rangkanya. Apa itu tipe rangkanya? Bisa dijawab. Rangkanya apa aja kalau pada ikan? Rangka apa dan rangka apa? Ayo ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo. Pada kemana ya? Halo, pada kemana? Tulang rawan, tulang keras. Iya, tulang rawan dan tulang keras. Nah, seperti ini ya. Jadi ada chondrichthyes, ada eustachias. Jadi hiu itu masuk tulang rawan, walaupun dia besar ternyata tulangnya rawan. Dan ada tulang keras atau sejati itu pada mujair. Jadi memang tulang mujair itu lebih keras, lebih kayak lebih padat gitu ya. Kalau chondrichthyes itu tulangnya rawan ya. Nah, kenapa harus rawan? Ya karena hiu itu besar ya. Jadi yang besar itu cenderung supaya dia mudah meliuk-liuknya ya. Nah ini ya. Kemudian nomor 20. Nah, ini ada gambar hewan. Seluruh hewan di atas ke dalam takson kelas yang sama. Dasar pengelompokannya apa ya? Tadi udah dijawab. Ya, walaupun dia kelelawar, dia terbang, kemudian lumba-lumba ada di dalam laut, ya. Ada hewan, ada harimau yang ada di hutan dan kanguru yang ada di padang rumput, ya. Nah, ini semuanya ekosistemnya berbeda, ya, udara, laut, kemudian hutan dan padang rumput. Tapi semuanya sama dasar pengelompokannya, karena ini menyusui, ya, dia melahirkan dan menyusui. Nah, ini contohnya ya, hewan yang menyusui mamalia. Jadi mamalia itu artinya mamai, mamai itu artinya kelenjar susu. Ya, jadi yang namanya mamai pasti punya kelenjar susu. Ya. Rata-rata yang punya kelenjar susu punya rambut, kecuali yang hidup di laut seperti lumba-lumba dan paus itu tidak punya rambut, tapi embrionya punya rambut, ya. Dan mamalia pasti berdarah panas.
Nah, kemudian ada punya sistem peredaran darahnya tertutup, ya, punya hemoglobin. Jadi kalau dipotong pasti berdarah, darahnya warna merah, ya. Ya, kemudian, ya, silakan. Ya, kalau boleh. hewan-hewan kayak yang lumba-lumba sama kayak paus itu kan menyusui ya Bu ya? Iya. Ya kan? Itu mereka bayinya susunya nggak asin apa Bu di laut? Mereka nggak menyusui begitu. Jadi begitu dia keluar dari induknya dia lepas sebenarnya. Dia tidak dia nggak menyusui. Dia punya ruang aja. Jadi menyusuinya itu pada saat di rahimnya. Kelenjar susunya ada gitu, tetapi pemanfaatannya untuk di dalam. Jadi gini, kelenjar susunya dia punya, tapi dia tidak menyusui. Aduh, kalau menyusui juga kan repot ya, ikan paus sebesar itu menyusui anaknya kan kecil banget itu paus itu, ya lumba-lumba. Jadi dia tidak. Jadi sebenarnya kelenjarnya ada, tapi tidak berkembang. Ya, kelenjar tidak ada, tapi tidak berkembang. Kenapa dia tetap mamalia? Dia punya kelenjar susu. Itu ya. Jadi kalau ada ya pasti asin, gitu ya. Oke, bagus ini pertanyaannya. Oke ya, lanjut nomor 21. Nah ini, kura-kura termasuk reptil berdarah panas. Salah atau benar? Salah. Salah, harusnya berdarah dinginnya. Sebab suhu kura-kura berubah sesuai dengan perubahan lingkungan. Salah, sorry, ini jawabannya salah benar ya? Iya. Salah benar, ini salah, mohon maaf Ibu salah. Ini copy paste. Ya, nah ini kura-kura merupakan berdarah dingin, itu ada jawabannya. Atau ektotermik dan seterusnya. Ini pasti udah ya, kita nggak usah bahas. Kita lanjut nomor 22. Nah ini ekteria. Saya nggak tahu kamu belajar ekteria atau enggak ya. Kenapa Ibu ambil? Karena ada salah satu soal dari SPTN itu ada memunculkan istilah ekteria. Jadi ada ekteria, ada mesoteria, ada proteria. Nah, mana yang masuk ekteria? Ada yang tahu? Apa itu ekteria? Kedua. Yang tidak yang sejati. Yang sejati. Emang ya? Karena dari E-nya ya. Y-nya itu sejata. Mesoteria itu kalau nggak salah yang berkantung. Iya betul. Pintar. Terus kalau yang satu lagi itu yang bertelur. Proteria. Iya betul. Proteria. Jadi rata-rata mamalia itu ekteria. Ya, betul. U itu kata dari sejati, benar. Jadi dia mamalia sejati. Kenapa? Karena dia punya kantungnya untuk membesarkan anaknya. Nah, jadi kanguru walaupun mamalia, tapi bukan ekteria, tetapi kelompok mesoteria seperti ini. Jadi ini ekteria. Ada mamalia berplasenta. Nah, kemudian ada metateria. Benar ya? Kanguru yang memiliki kantung. Jadi pembesarannya bukan di dalam rahim, tapi di kantungnya. Kalau kelompok kanguru, marsupialia ya, atau oposum. Nah itu. Kemudian apalagi namanya itu kalau yang di Amerika Latin itu namanya apa ya? Wombat, koala ya. Nah itu. Prototeria tidak berplasenta tapi jadi dia bertelur. Dia mamalia bertelur. Kenapa sih masuk mamalia? Karena dia menyusui. Itu kan tadi bahasanya dari mamainya ya, mamai. Jadi mamalia yang jadi hewan yang bisa menyusui walaupun dia bertelur, begitu telurnya menetas, si prototeria itu marsupialia ya yang masuk. Monotremata, monotremata ini dia platypus ya, benar ya? Yep. Nah itu dia kelompok yang bertelur gitu ya. Jadi tetap dia menyusui karena punya kelenjar mamai atau kelenjar susu ya. Oke, nomor 23. Nah, masuk kita ke ekosistem. Tadi udah invertebrata, sekarang ekosistem. Sebelumnya ada yang mau nanya boleh untuk review materi ini karena udah lama kamu nggak belajar materi kelas 10, maka perlu direview. Dan UTBK kamu itu bulan Maret sudah mulai ya? April. Ujian. April ya? Iya, Bu. Ya kan udah deket April mah.
Iya Bu, gitu. Udah berapa bulan lagi, makanya ayo belajar ya. 3 bulan ini sangat menentukan buat kalian. Jadi kalian harus mau mengambil sebuah risiko, belajar, lupakan yang lain dulu demi masa depan kamu ya. Ini, jadinya ekosistem. Interaksi antara organisme yang sama-sama membutuhkan satu macam sumber daya dikenal dengan nama apa ini? Iya, betul. Karena dia satu macam. Misalnya kambing dengan sapi, rumputnya cuma segitu-gitunya gitu, pasti dia bersaing. Awalnya dia tidak bersaing, lama-lama dia bisa bersaing ya, persaingan. Karena dia hanya menginginkan satu macam sumber daya saja. Ya, ini nggak perlu dibahas ya. Kalau predasi apa Bu? Predasi yang lain ya? Kalau predasi itu contohnya langsung ya, antara kancil kancil itu dimakan oleh predatornya harimau. Nah, itu predasi. Jadi predasi itu antara, ya itu contohnya itu, jadi makan antara kelompok hewan besar. Nah itu, kalau parasit itu kan kecil ya, untuk mikro. Kalau predasi yang hewan besar, kelompok besar ya. Jadi contohnya itu tadi, kancil dimakan oleh harimau, itu yang paling sering ya contohnya. Simbiosis tahu ya, simbiosis jangan lupa ada 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya. Pasti udah tahu semua ya, pasti ingat. Nah, ekosistem. Satu daerah ditemukan banyak ditumbuhi oleh pohon yang sejenis dan pohonnya akan selalu berwarna hijau. Seringkali disebut juga evergreen. Jadi evergreen, hijau sepanjang masa. Meskipun pada musim dingin dia akan tetap hijau. Di musim panas juga dia akan hijau. Daerah tersebut termasuk dalam bioma apa, dan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut yang dia menjadi tumbuhan yang disebut evergreen atau selalu hijau itu namanya apa? Jawabannya apa ini? B. Ya, B. Ya, B betul ya. Nah, ini jadi B, taiga, cemara. Nah, ini contohnya. Nah, ini gambarannya. Jadi taiga. Jadi yang namanya cemara, pinus, kemudian auricularia, kemudian apa lagi ya? Cemara, pinus, auricularia, agatis ya, kelompok agatis. Kalau kita agatisnya kan daunnya bisa besar ya. Kemudian banyak lagi ya. Dia selalu hijau daunnya, dan pasti karena kenapa dia bisa hijau terus? Karena bentuk daunnya itu tebal-tebal, bahkan yang bentuknya bisa seperti jarum, seperti pinus ya, atau seperti cemara. Sehingga dia bisa bertahan sepanjang waktu, warnanya hijau terus, tidak berubah ya. Nah, itu daerah taiga. Sementara kalau daerah tundra sudah tidak ada pohon lagi. Ya, yang di sana dominan ada lichen atau lichenes ya, lichenes. Dan tapi lichen itu di sana menjadi makanan utamanya mouse. Apa ya? Nama hewan tuh yang besar yang punya tanduknya itu tuh. Itu. Jadi hewan pemakan. Jadi tundra itu tidak ada pohon. Kalau hutan gugur 4 musim, hutan tropis di kita, padang rumput. Di kita ada ya di Indonesia Timur ya, gurun. Kita nggak ada gurun ya. Nah ini kalau gurun utamanya adalah eukaliptus, itu termasuk pohon di gurun ya, eukaliptus ya, itu pohon sukulen juga ya. Stepa itu padang rumput, kaparal juga padang rumput tapi lebih tinggi-tinggi rumputnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 25, vertebrat. Ini ekosistem juga, ini salah. Seorang petani berhasil membasmi hama tikus dengan menggunakan anjing. Secara tak sadar, petani memanfaatkan sifat interaksi dalam ekosistem. Apa ini? Predasi. Hah? Predasi. Salah mencet. Nah, ya predasi. Nah, ini contoh predasi tadi ya. Oke, kita lanjut karena ini tidak terlalu sulit. Waktunya juga tinggal berapa menit lagi? 30 menit ya. Nah, ini ekosistem. Pada satu piramida energi yang tersedia pada satu level akan semakin berkurang pada level yang lebih tinggi. Andaikan pada level bawah produsen, nah jadi produsen ini tumbuh-tumbuhannya atau yang autotrofnya, yang bisa mengumpulkan energinya,
bisa menyediakan 10.000 kilokalori. Maka energi yang tersedia pada level konsumen tingkat 2, nah, konsumen tingkat 2 ya, berapa ini? Bukan konsumen tingkat 1. 4.000. Ada lagi? Berapa persen biasanya pengurangannya itu dalam teori? Pengurangannya biasanya berapa persen? Nggak tahu, Bu. Saya lupa. 10%. Ya. Oh. Kalau ya 10%. Berapa? Kok 8.000? 10% ya? Iya. Pengurangannya atau yang diserapnya, Bu? Yang bisa diserapnya 10%. Bukan pengurangan. 1.000. Hah? 100. Ini konsumen tingkat 2 ya, bukan konsumen tingkat 1 ya. Nih, kita 100. lihat simulasi. 100, oke. Nah, seperti ini. Jadi, ini produsennya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Tapi di sini bicaranya dari 1.000 dulu. Nah, ini ada yang contoh ini. Jadi, produsennya itu menyiapkan 10.000 kilokalori. Jadi, yang terpakai ternyata hanya yang bisa diserap 10%-nya. Jadi, tinggal 1.000 kilokalori. Terus saja. Nah, sekarang apa sih yang tidak bisa diserap? Apa sih energi yang tidak bisa digunakan? Ayo, kira-kira apa energi yang kok yang disediakan banyak, kok yang diserap cuma segini ya? Yang pindah ke konsumen tingkat 1 itu cuma segini ya. Yang lainnya kemana itu? Yang lainnya kemana kira-kira? Panas. Panas. Kalau panas sih enggak lah. Ada lagi. Apa coba? Kan dia udahnya banyak itu 10.000 kilokalori. Kalau panasnya semua lepas jadi panas, wah bumi ini sangat panas sekali. Dalam bentuk apa coba? Nah, kalau pada pohon, kalau pada pohon-pohon ya, kita bayangkan hutan lah ya, jangan bayangkan yang kecil ini gitu ya, hutan. Kayu-kayu besar itu tidak akan pindah kepada konsumen tingkat 1. Kenapa? Kayu kan nggak dimakan. Ya, dan kamu coba lihat antara kayu dengan daun lebih luas mana? Pasti lebih luas kayu, gitu ya. Kurang lebih gitulah jawabannya. Kemudian akar. Jarang sekali akar kita makan, ya. Dimakan oleh konsumen primer. Kenapa? Karena dia ada di dalam. Jadi pohon itu adalah sebuah satu satuan energi. Nah, yang bisa dimakan itu buah, daun, ya kan? Atau mungkin kayu-kayu yang masih muda seperti panda itu kan makan bambu muda. Nah, tapi kan itu jarang banget hewan yang seperti itu gitu. Jadi itu sehingga yang terserap kurang lebih hanya 10%-nya saja. Nah, kalau konsumen tingkat 2 memanfaatkan konsumen tingkat 1, kok sedikit juga ya. Kenapa? Karena ada tulang yang tidak dimanfaatkan atau terlalu besar ukurannya akhirnya disia-siakan, tidak dimakan juga gitu ya. Jadi ada bagian pasti yang tidak bisa dikonsumsi atau ya dibuang begitu saja, tapi bukan sia-sia karena tetap akan dimanfaatkan oleh bakteri. Jadi memang produsen konsumen level bawah atau taraf trofi yang di bawah itu pasti menyediakan energinya besar. Kenapa harus besar? Supaya konsumen-konsumen yang di atasnya sampai konsumen teratas ya itu bisa menikmati makan, menikmati energi. Jadi energinya akan diperolehnya. Maka kalau konsumen itu paling tinggi, energinya kecil atau besar? Misalnya manusia, ya kecil, betul ya, kecil. Cirinya kecil salah satunya adalah saat reproduksi anaknya tidak banyak. Ya, kalau tikus anaknya banyak. Tapi kalau harimau, kemudian burung elang ya, elang yang buas atau burung garuda itu paling telurnya hanya 1 atau 2. Itu pun dia bisa lahiran setahun sekali, seperti itu. Yaitu ciri-ciri. Ada yang anaknya 12, Bu. Tapi kan dia tidak setahun 2 kali kan. Oh iya. Dia hanya 1.
Kalau tikus sekali lahiran 12 biji anaknya. Ya kan? Nah, itu. Ya, serangga sekali lahiran ribu-ribu itu telurnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau manusia ada yang 12 tapi juga jarang kan. Nah, dan itu juga paling 2 tahun. Bahkan memang ada sih yang setahun sekali lahiran, tapi kan satu gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu oke ya. Nomor 27. Nah, ini hasil penelitian rantai makanan pada ekosistem laut sebagai berikut. Ada hiu, ada krustase, ada makarel, ada fitoplankton, dan ikan haring. Itu ada jumlah organismenya. Ya. Jumlah organisme itu identik dengan jumlah energi atau jumlah yang bakal dimakan ya. Nah, ini kebetulan biomasa dengan energinya dia hampir berimbang. Ya. Manakah dari organisme berikut dalam populasi ini yang merupakan konsumen sekunder? Nah, kita lihat dari mana itu yang sekunder? Jumlah organisme. Dari jumlah organismenya. Yang mana? Jadi jawabannya? Yang E bukan, Bu. Hah? E bukan. Konsumen sekunder. Kalau fitoplankton itu maksudnya produsen, bukan konsumen. Iya. Ya, jadi yang mana jawabannya? Yang C. Oke, yang C ya. Haring, ikan haring itu makarel ya. Kok gini? Oh, dan ikan haring ya, ikan haring. Nah, ini makarel. Ikan haring kalau kita tuh sarden ya. Kalau di kita itu ikan sarden. Tahu sarden? Pernah makan sarden? Nah, itu ya. Kita lanjut nomor 28. Ini kok masih vertebrata sih? Ini kan ekosistem ya. Berikut daur fosfor. Nah, ini daur fosfor, proses yang terjadi pada bagian X. Nah, ini ada X-nya, ini gampang banget ini. Jawabannya apa ya? Sisa-sisa hewan mati X jadi fosfat. Nah, apa itu? Jawabannya apa ini? Chatnya ada, jawabannya apa? Ini Walil ada yang bertanya metabolisme. Kenapa ditanya metabolisme Awalil? Bertanya metabolisme. Tadi bahas apa ya? Oke, kalau nggak ada, deh. Ini jawabannya apa nih? Bun. Ini ada yang jawab B ya. Royhan ini kan B ya jawabnya ya. Oh iya, B, Bu. B, benar B. Nah, ini gampang sih, sebenarnya gampang banget ya jawabannya. Kenapa nggak mau? Nah, itu B. Nggak inget, Bu. Hah? Tidak ingat. Nggak inget? Iya. Udah inget. Tadi nanya apa? Udah inget ya? Udah. Nah, tapi supaya ingat. Nah, ini yang sering ditanya juga. Yang kamu harus paham. Fosfor tidak bisa tidak bisa dalam bentuk gas. Tidak ada dalam bentuk gas. Nah, itu ya. Fosfat itu tidak ada dalam bentuk gas. Kalau sulfur itu kan ada ya, gas S2, gas H2S, gas apa lagi ya? SO2, ya itu gas kan semuanya. Nah, tapi kalau fosfor itu nggak ada bentuk gas. Kalaupun ada dia di atmosfer, bentuknya dalam bentuk padatan. Ya, dia akan jatuh ke permukaan bumi, dia tidak bisa terbang lagi kecuali karena bantuan angin, seperti itu. Jadi, fosfor itu seringkali disampaikan dia hanya ada di tanah, di tumbuhan, atau di gunung ya. Nah, diperoleh dari mana? Dari pelapukan batuan. Jadi kalau sekarang banyak sekali gempa bumi, kalau di dalam sistem ekologi itu menguntungkan sebenarnya suatu saat ya. Kenapa? Karena bumi itu akan melipat. Salah satu yang diangkatnya itu adalah fosfat. Ya, salah satu. Itu kalau kita bicara ekologi, tapi kejam banget kalau kita ngomong kayak begitu ya. Nah, karena gempa bumi sekarang banyak membuat manusia itu menjadi menderita. Nah, jadi itu yang tahu. Jadi fosfat itu dari pelapukan batuan, bisa juga dari pelapukan
dari dekomposisi juga hewan atau tumbuhan yang mati dan seterusnya. Nah, sekarang kan masalahnya tidak ada dalam bentuk gas. Dan kita tahu semua akan mengalir di air dan akhirnya ke laut. Nah, kalau fosfat itu sudah terendap di laut, kemudian bagaimana kembali ke daratnya? Sementara gempa bumi sendiri kan tidak sering terjadi. Nah, maka ini. Nah, jadi satu-satunya daur materi ya yang mengandalkan burung. Nah, di sini ada burung guano atau burung laut yang mengembalikan unsur fosfat ke daratan. Jadi ini ada satu daerah namanya guano, burungnya disebut guano, daerahnya namanya apa lupa ya, tapi dia ada di Peru. Kemudian dia akan mengeluarkan kotoran-kotorannya di sana. Nah, maka terkenalah yang disebut pupuk guano banyak mengandung fosfat. Kenapa? Karena si burung laut ini banyak makan ikan. Nah, ikan itu udah pasti dia banyak mengandung fosfat, ya kan? Nah, akhirnya ini. Jadi satu-satunya materi yang kita pelajari ya, fosfor, nitrogen, sulfur yang kamu pelajari ya. Yang tidak ada dalam bentuk gas yaitu fosfat ini. Maka salah satu yang bisa mengembalikan dari laut ke daratan adalah burung. Nah, itu ya. Itu perlu kamu paham ya. Kita lihat nomor 29. Tadi dijawab ya. Nutrisi bersiklus antara komponen abiotik tidak hidup dan biotik yang hidup. Organisme yang dapat mengambil dan melepaskan karbon dalam ekosistem itu apa? Apa coba? Mengambil dan mengambil dan melepaskan karbon. Iya, mengambil dan melepaskan karbon. Ayo. Tanaman. Iya, benar. Apa coba? Tanaman. Iya, ini kan ada ya tanaman ya. Jadi tanaman jawabannya ya. Nah, ini tanaman. Nah, ini kan CO2. Jadi kita nggak perlu pupuk C. Kita hanya perlu pupuk NPK. Natrium, fosfor, dan kalium. Tapi kalau pupuk karbon ada yang jual, itu kebangetan. Karena karbon satu-satunya diperoleh oleh makhluk hidup itu memang karbon yang ada di atmosfer. Ya. Jadi karbon yang di atmosfer dalam bentuk CO2, pertama yang mengolah adalah tumbuhan. Ya. Tapi tumbuhan juga bisa melepaskan karbon ketika dia melakukan proses respirasi. Tumbuhan juga kan selain dia berfotosintesis juga melakukan respirasi. Terutama kalau malam hari tidak ada matahari, pasti dia akan respirasi. Maka ada yang disebut fotorespirasi, gitu kan. Nah, ini jadi tumbuhan. Ya, kenapa jamur enggak? Kok jamur enggak ya? Karena jamur itu hanya iya, apa coba jawabannya jamur? Karena dia nggak bisa membuat proses fotosintesis. Iya, betul. Karena jamur sifatnya lebih ke katabolisme, ya, menghancurkan, ya. Oke. Nah, bawahnya udah kita nggak usah bahas. Nomor 30. Berikut diagram yang menunjukkan perbedaan jumlah populasi kelinci di waktu yang berbeda. Jadi ini ada tahun Januari 2018 hanya ada 2, bulan November ada lebih dari 2 kali 10 ya, 20. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70 kelinci. Faktor lingkungan yang mempengaruhi peningkatan jumlah populasi kelinci adalah kira-kira apa? Kok tiba-tiba kelincinya menjadi besar ya? Kira apa ini? Kira-kira apa? Bukan, Bu. Predator. Perkawinan acak kelinci. Apa yang menurun? Predator. Iya, betul ya, predatornya berkurang. Nah, ini. Tapi kalau predatornya berkurang, apakah kelincinya bakal bahagia? Wah, senang ini predatornya enggak ada. Kenapa? Kompetisi antar spesies. Iya. Kompetisi sama. Nanti, oke. Akan terjadi kompetisi intra, ya, intraspesifik. Jadi kompetisi di antara
kelinci itu sendiri. Kenapa? Jumlah sumber daya makanannya kan itu saja, terbatas ya. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia berebut, yang kuat bertahan, akhirnya banyak juga yang mati, akhirnya turun. Nah, itu yang disebut dinamika populasi. Jadi populasi itu tidak boleh ada yang terus berkembang walaupun predatornya nggak ada. Akhirnya akan tadi ada kompetisi yang disebut intra ya di dalamnya ya. Oke, kita lanjut 31. Nah, ini juga diagram di bawah ini spesies lebah. Nah, itu lebah ya, masuknya Hymenoptera. Yang membantu satu jenis tanaman anggrek agar dapat bereproduksi. Jadi anggrek itu spesifik banget ya. Dia sangat mengandalkan satu spesies rata-rata ya. Dengan cara membawa serbuk sari pada struktur X. Nah, itu ada struktur X-nya di situ. Dari satu anggrek dari bunga lain, dari satu anggrek bunga ke yang lain. Cara penyerbukan melalui spesies lebah ini adalah satu-satunya cara anggrek. Nah, satu-satunya cara anggrek berkembang biak. Itu tadi saya sampaikan. Anggrek itu kadang-kadang spesifik. Dia hanya mau dipolinasi, dibuahi itu oleh satu jenis spesies saja. Apakah dia lebah, apakah dia keong. Nah, kalau manusia itu buatan disebutnya. Kalau manusia itu kan bisa untuk apa saja gitu ya. Tapi kalau secara alami ya begitu. Nah, jika spesies lebah ini punah, spesies anggrek ini kemungkinan besar akan apa? Kira-kira. Susah kawin. Kawin. Punah juga nggak sih, Bu? Hah? Apakah mutasi? Kok sih? Iya, TE juga. Hah? TE juga. Coba dong, perhatikan. Jadi kalau misalnya anggreknya nggak ada, apakah akan terjadi perkembangbiakan pada tanaman anggrek? Enggak. Enggak. Kalau misalnya nggak bisa gimana tuh si anggreknya? Punah. Maka dia akan, maka jawabannya A. Ya, karena ini tadi kuncinya di satu-satunya cara anggrek berkembang biak. Ya, nah. Kalau anggrek yang ya boleh. Itu yang X-nya apa ya, Bu? Halter. Oke, Bu. Ya, itu apa, Bu? Sebenarnya? Penyeimbang tubuhnya dia. Oh, yang kayak modifikasi sayap ya, Bu? Ya, betul. Jelas ya? Ya. Oke. Nomor 32. Nah, ini tadi udah kita bahas sebenarnya. Pada satu ekosistem jika diketahui biomasanya 45.000 gram, maka besarnya biomasa konsumen kedua dan konsumen keempat berturut-turut 450 gram dan 4,5 gram. Benar salah? Salah. Benar. Benar. Kan biomasa, jika biomasanya sebesar 45.000. Ini enggak lengkap, ini ada yang kurang nih ketikannya. Jika diketahui biomasa produsen. Ya, itu kurang lengkap itu. Biomasa, tambahin aja biomasa produsen. Ya. Berarti sebab efisiensi ekologi umumnya 15% pada ekosistem yang stabil. Sehingga akan mempengaruhi biomasa pada konsumen, termasuk konsumen kedua dan keempat. Jawabannya apa? Benar ini salah. Ya, benar salah kan tadi 10% ya. Nah, seperti ini jawaban. Hampir sama ya seperti tadi ya. Kita lanjut ya, nomor 34. Tanpa disadari, pemberian pupuk berlebihan di area persawahan dapat menimbulkan perubahan fisik perairan sungai, empang atau danau. Apa yang menyebabkan? Hal ini disebabkan oleh apa? Apa kira-kira jawabannya? Apa ini? Populasi organisme perairan meningkat sehingga terjadi pendangkalan. Enggak ngaruh. Ngaruh nggak? Oke, lanjut aja ya. Waktunya udah mau habis. Betul, A jamnya. Iya. Pinter kamu. Jadi ini istilahnya eutrofikasi, jangan lupa. Ya, ini sering kali ditanya ya, eutrofikasi.
Jadi apa eutrofikasi adalah proses pendangkalan yang terjadi karena proses ini 1, 2, 3, 4, 5. Kamu baca nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada nutrisi yang berlebihan, kemudian menyebabkan pohonnya sangat berintah atau tumbuhannya melimpah, tumbuhan air ya, melimpah. Dan suatu saat tumbuhan itu bakal pasti mati. Karena mati dia akan ada di bawah, akan ada di dasar air. Kalau dia numpuk jadi dekomposisi, akhirnya dia menumpuk, makin lama makin banyak, maka itu yang menyebabkan pendangkalan. Dan oksigennya juga kelarutannya menjadi rendah. Kenapa? Karena ini permukaannya akan ditutupi oleh banyak sekali pohon-pohon air seperti ini. Kan pohon oksigennya banyak, betul banyak, tapi oksigennya dilepaskan ke atmosfer, tidak ke perairan gitu. Kecuali kalau dia alga di sini gitu ya. Ya, eutrofikasi. Nah, nomor 35. Apa ini? Polusi udara terutama disebabkan oleh senyawa seperti karbon dioksida, nitrogen, oksigen belerang, karbon monoksida. Polusi yang disebabkan oleh pembakaran kurang sempurna dapat mengakibatkan gangguan apa? Ayo. Berarti kalau pembakaran, iya ini sih gampang ya, sering ditanya. Ya betul jawabannya. Nah ini reaksi pembakaran yang tidak sempurna. CO bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi CO yang lebih dari 50%, 10% ya, atau berapa persen saya lupa. Di dalam tubuh kita, maka bisa menyebabkan kematian. Ya, kenapa? Karena afinitas oksigennya menjadi rendah ya di dalam pembuluh kita. Oke, nomor namanya 3. apa ya, Bu? Apa? Namanya yang kayak kekurangan oksigen. Afinitas rendah. Maksudnya namanya apa ya? Yang kayak pengangkutannya. Nggak jadi dah, Bu, nggak jadi. Nggak, bingung. Yang ditanya apa ya? Kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa, Bu, Ini. nggak jadi. Nggak jadi. Namanya pengangkutan oksigen atau disebutnya melemahkan afinitas oksigen. Biasanya kita aja. Nama lainnya apa ya? Ya udah, nanti kita pikirkan. Ini udah dijawab lagi. Budidaya rumput laut akan sangat menguntungkan jika dilakukan di daerah profundal. Nah, ini salah ya. Pada daerah profundal, intensitas cahaya dapat menembus sampai dasar laut. Salah juga. Kenapa? Karena daerah profundal itu adalah bagian dasar dari perairan tawar. Ya, profundal itu perairan tawar, bukan laut. Jadi danau, sungai itu punya profundal. Daerah profundal itu tidak bisa bagian yang batas di mana matahari tidak tembus. Nah, matahari itu tembus hanya sampai daerah limnetik. Jadi kalau mau mencari plankton yang banyak, fitoplankton yang banyak, atau hewan-hewan konsumen tingkat 1, maka carilah di zona limnetik, zona yang masih bisa terpapar oleh cahaya matahari. Kalau di daerah profundal, ini biasanya hewan-hewan yang konsumen tingkat 2, 3 gitu ya. Dia mengandalkan konsumen 1 ini turun ke bawah, dia makan begitu ya. Nah itu ya, paham ya, ada profundal, ada limnetik, ada daerah satu lagi litoral. Litoral itu daerah pasang surut ya, litoral. Dan pastinya kalau litoral itu ada paparan cahaya mataharinya juga ya. Nomor 3. Nah ini tentang lingkungan. Zat-zat pencemar yang berbahaya ini udah ya, menyebabkan kematian pada manusia. Salah satu pencemaran gas-gas beracun terhadap udara dapat mengganggu sistem pengangkutan dalam pembuluh darah, yaitu akibat gas karbon monoksida. Gampang ya. Sekarang kita lanjut. 37. Bila karbon dioksida dalam ekosistem jumlahnya semakin berkurang, maka organisme yang pertama-tama akan mengalami dampak negatif adalah produsen. Karena produsenlah yang bisa mengolah karbon dioksida. Jadi kalau karbon dioksida bisa minim, bisa saja ya. Nah ini contohnya ini ya. Nah, jadi tumbuhan itu yang mengelola membebaskan menggunakan CO2 ini ya, tumbuhan ini.
Nah, kondisi perairan yang alirannya lambat dan banyak polutan organik yang terurai sehingga perairan menjadi subur disebut, nah tadi udah. Jawabannya adalah eutrofikasi. Seperti ini ya, eutrofikasi. Tadi ya penjelasannya. Kita lanjut lagi dikit lagi. Nah, ini. Itu penggumpalan di dasarnya itu gara-gara ini kayak sisa-sisa bangkai tumbuhannya. Iya, tumbuhan kan lama-lama mati, ada usianya. Apalagi fitoplankton itu umurnya kan tidak panjang sebenarnya ya. Hewan-hewan kecil itu umurnya tidak panjang rata-rata. Jadi karena dia menjadi booming, dia banyak sekali, matinya juga bareng-bareng mungkin karena dia sudah tidak bisa hidup, tidak aktif, maka dia akan mengendap di dasar perairan. Lama-lama dasar perairannya kan akan semakin dangkal kan, ya. Lingkungan. Pengembang perumahan membuka daerah hutan di dataran rendah menjadi area perindustrian. Efek yang muncul adalah air tanah berubah menjadi rasa asin, sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Penyebab perubahan komposisi air tanah ini adalah, apa coba? B. Pembuangan limbah. Dodol. Ayo. Dodol. Bukan. Masa industri garam yang dilakukan gitu. Emang kalau garamnya diambil bakal nggak asin itu laut. Salah Bu saya Bu. Hah? Nah ini saya terangin aja ya. Ya Bu. Ini disebut, nih catat ya. Ini suka ditanya. Ini disebut efek intrusi. Nah saya tulis nggak ya intrusinya ya? Nah ini ada tulisannya nih. Efek intrusi. Apa itu intrusi? Intrusi adalah penyusupan air laut ke daerah lapisan akuifer. Nah, ini lapisan akuifer. Apa isi lapisan akuifer? Lapisan akuifer itu berisi air tawar. Ya. Nah, jadi kalau air tawarnya ini air itu kan dia antara laut dengan air tawar itu kan sebenarnya tidak nyatu ya. Nah, jadi ketika lapisan akuifernya ini disedot terus, nah ini kalau kita orang biasa tuh di sini ngambil airnya ini. Ya, tapi kalau industri dia bisa sampai 100-200 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kalau ini disedot lama-lama air akuifer ini atau air tawar ini berkurang kan, apalagi industri pasti banyak banget menggunakan air. Akibatnya kosong. Ketika ini kosong, maka air laut ini dia akan menyusup. Nah, menyusup akhirnya air itu bisa menjadi asin. Kenapa? Berarti itu udah parah, itu udah rusak. Gitu ya, jadi intrusi air laut biasanya. Jadi penyusupan air laut ke daerah lapisan akuifer atau ke daerah daratan. Contohnya bagi yang tinggal di Jakarta, dulu Ibu tinggal di Jakarta, di daerah Jakarta Pusat gitu ya, nama daerahnya Roksi dekat Grogol. Itu waktu Ibu kecil airnya masih enak, tapi begitu Ibu di SMA, kemudian kuliah di Bandung, begitu pulang ke rumah udah nggak bisa diminum itu airnya. Jadi itu jaraknya dari Ancol itu kurang lebih sekitar 30 kilo sebenarnya. Tapi ternyata airnya sudah tidak bisa dikonsumsi. Nah ini lagi. Jadi ini kondisinya ya. Kondisi ini air tawar. Ya. Ini air muka tanah yang biasanya untuk sumur-sumur untuk kita ya. Kita orang. Tapi kalau untuk industri dia bisa sampai akuifer seperti ini. Ini air laut. Ini air laut yang menyusup ke bagian tanah. Nah ini airnya asin. Nah disebut masin. Nah ini. Nah kalau air tawarnya di sini hilang karena dikonsumsi atau diambil, maka ruang yang tadinya berisi air tawar karena air tawarnya berkurang jumlahnya, maka akan disusupi oleh air laut ini atau air masin ini ya. Sini. Nah itu yang disebut intrusi. Nah, itu ya. Nah, terakhir. Ini apa ini? Banyaknya sampah di sungai menyebabkan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun. Benar nggak? Ya. Ayo, iya betul. Tadi dibahas ya, karena permukaan sampah itu menyebabkan oksigen tidak bisa diikat baik oleh air. Proses penguraian sampah oleh bakteri saprofit terjadi secara anaerob. Enggak. Ya, bisa anaerob, bisa aerob. Jadi benar dan salah. Nah ini. Oh ini udah ada tulisannya di sini. Ya.
Oke, pas itu azan asar. Itu beneran azan asar? Kok di sini belum? Iya Bu, saya di Bali Bu. Di Bali? Di Bali? Iya Bu. Oke, oh iya di Bali pasti duluan. Jadi itu ya, hari ini kita bahas. Tersisa 3 menit kalau nunggu sampai jam 15. Ada pertanyaan? Ini siapa yang ke dokter? Faiz Ramadan. Semoga sehat ya Faiz ya. Amin. Ada pertanyaan? Halo, mana kameranya? Dipasang lagi dong biar Ibu lihat. Ya. Sebentar aja, ini kan tinggal 2 menit, 3 menit aja. Asal. Udah ya.